Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Melania Sandria Yuni, NPM 18530220001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Tugas ini merupakan tugas 2 mata kuliah IPA Biologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Darlen Sikumbang M. Biomed dan Bapak Agus Median SPD MPD. Yang pertama saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria, yang kedua sistem reproduksi pada wanita, dan yang ketiga penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Untuk organ reproduksi bagian luar, yang pertama itu penis. Penis tersusun dari jaringan otot, jaringan spons, pembuluh darah, dan jaringan syaraf. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupi disebut preputium. Kulit ini diambil secara operatif pada saat melakukan khitan atau sunat. Pada bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin. Saluran ini untuk mengalirkan sperma dan sperma keluar pada usia remaja, sekitar usia 12 hingga 13 tahun. Umumnya organ kelamin pria telah mampu menghasilkan sel sperma, biasanya ditandai dengan adanya mimpi basah atau keluarnya sel sperma. Dalam satu tetes semen atau air mani terdapat kurang lebih 200-500 juta sel sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum ini berwarna gelap dan berlipat-lipat. Di bagian dalam, yang pertama itu testis. Testis atau yang disebut juga dengan buah zakar merupakan organ kecil yang berdiameter sekitar 5 cm. Testis ini membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan agar dapat berfungsi secara optimal. Nah, testis ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang selanjutnya, saluran sperma. Pada saluran sperma terdapat 3 bagian, yaitu epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Nah, pada setiap testis memiliki satu epididymis sehingga jumlahnya ada sepasang. Selanjutnya, vas deferens. Vas deferens adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot yang merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens ini berfungsi sebagai penghubung antara epididymis dengan kantong sperma dan sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Kemudian uretra. Uretra merupakan saluran sperma dan urin. Bagian ini berfungsi membawa sperma dan urin keluar tubuh melalui penis. Selanjutnya, kelenjar reproduksi. Pada bagian kelenjar reproduksi ini terdapat vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Pada vesikula seminalis, ini di sini ya, vesikula seminalis itu menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa atau gula monosakrida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kemudian pada kelenjar prostat itu berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat seperti asam sitrat, yaitu digunakan untuk menghasilkan energi. Kemudian
beberapa enzim seperti pepsinogen, lisosim, dan amilase. Dan yang terakhir itu seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Selanjutnya spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma. Pembentukan sel sperma terjadi dalam tubulus seminiferus di bagian sini ya. Kumpulan tubulus ini sebenarnya struktur yang membentuk testis. Jadi dalam testis itu terdiri dari banyak tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Yang pertama itu sel induk atau spermatogenium itu mengalami pembelahan. Spermatogenium ini bersifat diploid ya, atau 2N. Mengalami pembelahan secara mitosis, kemudian menjadi spermatozoid primer. Kemudian spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatozoid sekunder. Kemudian ini mengalami pembelahan tahap kedua atau meiosis 2 menjadi spermatid, dan pada akhirnya spermatid ini mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa. Jadi dari satu sel sperma ini akan menjadi 4 sel sperma atau spermatozoa yang sudah matang. Selanjutnya sistem reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi 2, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Pada bagian luar itu terdapat vulva dan labium. Vulva sendiri itu merupakan suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir itu disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara 2 saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Selanjutnya pada saluran reproduksi, yang pertama ada saluran telur atau tuba fallopi. Ralat. Yang pertama pada bagian dalam itu ada ovarium. Jadi ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium ini berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 x 3 x 2 cm. Pada perempuan pada bagian ovarium ini terdapat sel-sel yang disebut folikel. Di folikel inilah sel telur atau ovum itu berkembang. Kemudian saluran reproduksi, yang pertama ada saluran telur atau tuba fallopi. Ini jumlahnya sepasang kanan dan kiri. Bentuknya memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba fallopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum yang ditutupi fimbriae. Fimbriae mengangkat sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi. Jadi ini ovarium. Tuba fallopi itu letaknya di sini. Dan nanti jika terjadi fertilisasi, sel telur dan sel sperma yang sudah berubah menjadi zigot akan dibawa ke dalam uterus atau rahim. Yang terakhir itu ada rahim. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Jadi posisinya itu
Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Letaknya itu berada di atas kantong kemih. Nah, fungsi dari rahim ini itu tempat berkembangnya janin. Pada seorang perempuan yang sedang tidak hamil, ukuran rahim atau uterus ini 5 cm, dan pada perempuan yang sedang hamil bentuknya akan menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Kemudian pada dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta itu sendiri memiliki peran sebagai penyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Nah, pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahimnya ini bervariasi selama siklus menstruasi. Yang ketiga ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Pembentukan sel telur atau oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Jadi, proses pembentukan sel telur ini dilakukan di ovarium. Ini merupakan proses pembentukan sel telur. Jadi, pada bagian ini, itu terjadi pada saat anak perempuan masih dalam kandungan. Jadi, oogenium atau sel induknya itu mengalami pembelahan sehingga menjadi oosit primer. Kemudian, oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Meiosis tahap 1 ini akan membentuk oosit sekunder. Kemudian, oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2 atau pembelahan tahap 2 menjadi ootit. Kemudian pada ootit ini akan mengalami diferensiasi membentuk menjadi ovum. Jadi dari satu sel induk oogonium itu akan menjadi satu ovum yang siap dibuahi. Selanjutnya siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah atau lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi ini biasanya terjadi itu 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Selanjutnya fertilisasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang disebut sebagai peristiwa fertilisasi. Jadi, fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini itu terjadi di tuba fallopi. Jadi, nanti ketika di sini ya, sel telur dan sperma ini melebur dan akan berubah menjadi zigot. Ini ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Hingga akhirnya zigot ini akan menjadi embrio dan akan berkembang di uterus atau rahim. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada HIV atau AIDS, gonore, sifilis, herpes simplex genitalis, keputihan, PCOS, dan yang terakhir kanker serviks. Sebenarnya masih banyak lagi penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia, tetapi hanya ada 7 yang akan saya bahas di sini. HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan imun si penderitanya. Jadi
Penyakit ini tuh disebabkan oleh virus yang namanya HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi untuk saat ini belum ada obat yang benar-benar bisa diandalkan untuk menyembuh HIV atau AIDS. Penyakit ini itu dapat ditularkan melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik untuk obat-obat terlarang, pergaulan bebas, dan banyak lainnya seperti air lidah gitu. Jadi perlu dicegah atau perlu membatasi. Kemudian gonore GO. Jadi ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya itu rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Jadi penyakit ini nih biasanya tuh diderita oleh laki-laki. Tetapi untuk penderita perempuan itu akan terjadi keputihan berwarna putih kehijauan atau kuning kehijauan. Penyakit ini tuh bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Kemudian sifilis atau raja singa. Jadi sifilis ini penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Jadi ini nih gejalanya akan muncul luka pada tempat masuknya bakteri. Biasanya tuh di sekitar kelamin. Yang keempat, herpes simplex genitalis. Jadi ini ada gambarnya ya di sebelah. Jadi penyakit ini tuh disebabkan oleh bakteri virus namanya herpes simplex tipe 2. Jadi dia menyerang kulit ya, menyerang luar, biasanya di bagian kelamin atau anus. Gejalanya tuh gatal-gatal, kemerahan, pedih gitu. Jadi penyakit ini tuh sangat sulit disembuhkan, bahkan berbulan-bulan hingga tahun, bahkan susah gitu disembuh. Yang terakhir tuh keputihan. Biasanya penyakit ini diderita oleh perempuan. Jadi biasanya akan muncul cairan encer maupun kental, biasanya berwarna kuning kehijauan atau putih keabu-abuan. Ini baunya nggak sedap. Ini juga disebabkan oleh bakteri. Jadi untuk perempuan rajin-rajinlah menjaga kebersihan. Kemudian yang keenam ada PCOS atau dengan nama di ilmu kedokterannya sindrom ovarium polikistik. Jadi ini merupakan sindrom yang mengakibatkan sel telur pada seorang penderita perempuan itu tidak berkembang dan tidak dapat dibuahi. Itulah sebabnya kenapa penderita PCOS ini sulit sekali hamil. Sulit bukan berarti tidak bisa. Jadi biasanya gejalanya itu siklus menstruasi yang tidak teratur. Bila pada perempuan normal itu terjadi setiap 28 hari, tetapi pada penderita PCOS itu bisa saja 3 bulan sekali atau bahkan lebih. Kemudian kanker serviks. Kanker serviks ini menyerang bagian serviks atau mulut rahim. Penyakit ini juga disebabkan oleh virus yang namanya HPV atau Human Papilloma Virus. Jadi penyakit ini juga bisa menular dengan kontak seksual. Kemudian upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama itu menggunakan celana dalam dengan bahan lembut dan tidak ketat. Kemudian yang kedua membiasakan membilas bagian reproduksi kita ya, itu dengan air bersih. Yang ketiga, rajin berolahraga, makan buah serta sayur. Dan yang keempat, jaga kebersihan organ reproduksi, baik luar maupun dalam. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah penyampaian kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dah.